Oke, baik rekan-rekan peserta Epitalk yang berbahagia. Kembali lagi saya juga mengucapkan mohon maaf nih jika ini kan malam minggu, kemudian long weekend, dan terima kasih buat teman-teman peserta yang stay di pembahasan Epitalk yang ke-23 dari epidemiolog.id. Dan materi yang akan kita sharing dan diskusi nanti ini cukup viral ya beberapa waktu yang lalu sebenarnya dan masih ada yang memperbincangkannya sampai dengan hari ini. Kemudian saya akhirnya bikin judul sendiri ya untuk materinya yaitu HMPV Goes Viral. Beneran viral atau gimana nanti kita lihat ya. Oke, sebelumnya seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Asriadin, biasa dipanggil Adin ya. Saya 2012 diploma 4 TLM, Teknologi Elektromedik di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Sebenarnya saya juga sudah sarjana kesehatan masyarakat ya, epidemiologi tahun 2010. Kemudian saya lanjut program pasca sarjana S2 mikrobiologi ya, khususnya virologi dan molekuler di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 2018. Kemudian pekerjaan utama saya saat ini ada dua ya, yaitu saya sebagai pengajar, dosen ber-NIDK, dosen khusus di Stikes Bina Cipta Usaha Purwokerto sejak tahun 2020. Kemudian sedangkan tugas saya di pemerintahan yaitu sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima sejak tahun 2023. Tapi sebelumnya saya di kesehatan ya, mulai dari puskesmas, kemudian di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bima, di rumah sakit pernah, sampai terakhir sebelum pindah ke Badan Riset dan Inovasi ini saya pengelola program HIV/AIDS dan PMS di Dinas Kesehatan Kota Bima ya, sampai dengan tahun 2022. Kemudian ini kontak person saya, rekan-rekan peserta. Beberapa keahlian sebenarnya ya. Saya narasumber HIV/AIDS di Provinsi NTB maupun nasional, kemudian sebagai reviewer beberapa web jurnal. Kemudian yang sedang saya giatkan sebenarnya saat ini saya punya suatu aplikasi yang bisa di-download di Play Store Android ya. Kalau di iPhone belum bisa iPhone, di Play Store Android namanya Halo Oda ya. Pasti rekan-rekan peserta sudah sering mendengar Oda ya, orang dengan HIV/AIDS. Nah, ini bisa di sana ada 6 konsultan sebenarnya. Kami adalah mentor nasional bersertifikasi untuk HIV/AIDS sejak tahun 2022 ya. Jadi selain saya ada beberapa orang lagi konsultannya termasuk dokter, apoteker, konselor, kemudian laboratorium dan perawat bidan ya. Oke baik. Nah oke kita langsung saja sebagai prolog ya. eh, Sebagai pendahuluan di slide pertama ini kita tentu sangat familiar dengan namanya ISPA ya, inspeksi saluran pernapasan ya, yaitu penyakit yang menyerang saluran pernapasan baik bagian atas maupun bawah yang dapat disebabkan salah satunya oleh virus ya. Meskipun penyebab infeksi atau ISPA itu banyak ya, bukan hanya virus juga ada dari bakteri ya. Nah, kemudian penyakit ISPA ini merupakan masalah yang sampai saat ini ada, baik di negara berkembang maupun negara maju ya, di mana berdasarkan data ya, porsi belanja kesehatan terbesar itu pada pengendalian penyakit menular adalah pada ISPA ya, sebesar 5,2 dari 13 triliun ya, sumber tahun 2019. Kemudian salah satu penyebab ISPA itu adalah virus influenza yang paling sering ya, subtype A, B, C, D, di mana secara global influenza ini menyebabkan banyak sekali kematian ya, terutama pada kelompok rentan dan komorbid yang memiliki komorbid ya, kita sebut dengan immunocompromised juga ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh mikroorganisme yang menyebabkan ISPA ya, mulai dari influenza ya, kemudian ada influenza musiman atau zoonosis dari hewan, kemudian coronavirus ya, yang kita dengar ada SARS-CoV, kemudian MERS-CoV ini yang Middle East Respiratory Syndrome coronavirus, kemudian ada adenovirus, ada rhinovirus ya, mungkin sudah pernah dengar rhinovirus ya, ini yang menyebabkan eksaserbasi pada asma, kemudian ada RSV ya, Respiratory Syncytial Virus, kemudian yang kita bahas pada malam ini yaitu Human Metapneumovirus, kemudian ada parainfluenza, juga beberapa jenis bakteri ya,
yaitu Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Mycoplasma maupun Legionella pneumophila. Nah, sebenarnya apa namanya beberapa penyakit ISPA ini menyebabkan pandemi secara global ya, yang bisa kami catat sejak tahun 1918 itu ada pandemi global H1N1 ya, flu babi. Kemudian 1957, 1968, 2009 ini didominasi dengan pandemi influenza. Kemudian tahun 2009 ada SARS-CoV ya. Kemudian dulu ya sebelum ada coronavirus yang CoV-2 ya. Kemudian 2012 MERS-CoV ini sempat viral juga dan pandemi global juga ya. Meskipun tidak sebanyak coronavirus pada tahun 2019 yang menyebabkan kasus kematian sebanyak 5 juta jiwa. Nah, sebenarnya secara global itu sudah ada platform untuk memantau epidemiologi dan virologi penyakit influenza dan SARS-CoV ya. Karena kan pandeminya ini sebenarnya sudah lama nih dan yang paling banyak menyerang itu dari penyakit ISPA gitu ya. Jadi ada namanya GISRIS yaitu Global Influenza Surveillance and Response System ya yang bisa langsung memantau secara real time epidemiologi maupun tren peningkatan penyakit ISPA ya di dunia. Nah, ini contohnya. Di sini bisa dilihat proporsi sampel atau spesimen yang positif influenza secara global ya. Di ini berdasarkan data selama 52 minggu di tahun 2024 ya. Nah, di mana Indonesia termasuk negara dengan kasus penemuan influenza yang cukup tinggi ya. Ini yang tercatat dengan warna biru tebal. Nah, selain itu juga dengan menggunakan GRSIS tadi itu juga bisa memantau apa namanya data peningkatan kasus, presentasi pelonjakan kasus yang tinggi setiap minggunya ya. Ini yang ditandai dengan warna merah terang. Ini lonjakan kasus atau peningkatan kasusnya itu lebih dari 20% peningkatannya. Jadi bisa detail juga selain untuk mengetahui presentasi ISPA di secara global juga setiap minggu itu mana sih yang terjadi peningkatan yang cukup signifikan begitu. Nah, kemudian ini proporsi sampel positif yang SARS-CoV-2 ya. Sebenarnya SARS-CoV-2 itu masih ada sampai dengan saat ini meskipun tidak lagi masuk dalam kategori pandemi ya. Nah, kemudian eh, apa namanya berita-berita, jurnal-jurnal mengenai ISPA ini sudah ada di seluruh dunia ya. Yang terbaru adalah adanya kasus ditemukannya HMPV di Asia ya. Kemudian seperti negara China, Malaysia itu melaporkan ada peningkatan kasus ya, sedangkan di negara India, Jepang, Hong Kong itu memulai eh, periode atau status waspada gitu ya. Kemudian juga secara global kasus ISPA ini termasuk HMPV itu meningkat di global di dunia bagian utara ya. Ini beberapa informasi terkait dengan ISPA yang terjadi memang pelonjakan kasus ya meskipun tidak secara spesifik menyebutkan penyebab utamanya itu dari jenis virus atau bakteri yang mana gitu. Nah, kemudian ini infeksi flu burung pada hewan Indonesia di Amerika Serikat ya berdasarkan data sudah di tahun 2024 ya. Ini yang dari hewan ini yang sudah kasusnya ada di manusia ya. Kasus pertama kalinya itu positif di Maret tahun 2024. Kemudian sampai dengan 10 Januari 2025 sudah ada kasus yang ditemukan di manusia sebanyak 66 kasus dan ada yang satu orang meninggal ya di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, kemudian situasi global influenza, oh, bisa lihat yang atasnya. Terus situasi global influenza ini juga bisa dilihat ya. Perbedaan warna ini adalah perbedaan jenis virus penyebabnya ya. Misalnya pada awal-awal ya, pada awal-awal tahun 2020 itu yang tertinggi penyebab ISPA adalah ini H1N1 PDM09 ya, virus influenza. Kemudian berganti ya beberapa bulan kemudian itu yang tinggi yang ini ya, virus influenza tipe A ya, A3. Kemudian di bulan terakhir ya di bulan-bulan terakhir selain influenza tipe A juga meningkat lagi yang influenza H1N1 PDM03 ya. Untuk kasus COVID-19 sendiri ya sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 ini tetap ada ya, terutama banyak ini di Eropa.
Kemudian untuk sampel yang positif SARS-CoV-2 juga sebenarnya masih ada ya sampai dengan Januari. Ini datanya sampai Januari 24 ya, meskipun kasusnya tidak setinggi di awal pandemi dulu ya, mulai dari 2019, 2020, 2021, 2022 ini masih kasusnya tinggi. Kemudian perlahan menurun ya di tahun-tahun berikutnya, meskipun masih saja ditemukan kasus positif SARS-CoV-2. Nah, kemudian bisa juga dilihat influenza dan SARS-CoV ini yang warna merah adalah sampel yang positif coronavirus ya SARS-CoV-2, sedangkan yang biru untuk influenza. Nah, sebenarnya di awal-awal pandemi kan tinggi nih yang SARS-CoV-2 ya, yang biru, yang influenzanya rendah. Tapi di 2024 sebenarnya SARS-CoV-nya masih ada, tapi di akhir ya 2024 itu sebenarnya yang meningkat trennya adalah influenza. SARS-CoV-2-nya sudah menurun ya, cenderung menurun. Kemudian ini untuk di Asia Tenggara ya, Southeast East Asia, itu juga sama ya. Kasus yang tinggi saat ini di 2024 adalah influenza ya. Kalau sedangkan SARS-CoV-nya sudah melandai, sudah menurun kasusnya. Oke, nah sekarang yang viral itu kan di China lagi ya. Jadi lagi-lagi di Tiongkok, lagi-lagi di Tiongkok ya, gitu. Jadi gambaran ini adalah gambaran situasi per tanggal 5 Januari tahun 2025, di mana China melaksanakan surveillance sentinel penyakit infeksi pernapasan akut ya, termasuk itu ada influenza, ada coronavirus, ini respiratory syncytial virus, ada adenovirus, termasuk juga HMPV ya dan rhinovirus. Nah, HMPV sendiri mungkin sebagian besar mungkin peserta di Epitalk kali ini adalah rekan-rekan dari Sarjana Kesehatan Masyarakat ya, tentu tahu bahwa dan sudah mendapat informasi bahwa HMPV ini bukan baru ya. Jadi sebenarnya itu sudah mulai ada itu ya, mulai muncul itu tahun 2001 ya. Kemudian China sendiri melaporkan bahwa tidak ada keadaan darurat yang diumumkan oleh pemerintah di Tiongkok ya. Kemudian kenaikan kasus ISPA sesuai pelataran tahun yang diharapkan. Jadi mereka itu kan sudah setiap negara pasti sudah membuat gambarannya bahwa peningkatan kasus, perjalanan virus termasuk ISPA itu bagaimana sih estimasinya atau prognosisnya untuk tahun berikutnya. Dan dari China sendiri, peningkatan kasus ISPA itu sesuai dengan tren yang diharapkan oleh mereka, berarti sesuai dengan prognosa yang mereka buat gitu. Di mana secara keseluruhan skala dan intensitas infeksi lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya ya. Di sini memang di sini terjadi peningkatan ya influenza A yaitu H1N1 PDM09 di Tiongkok Utara. Kemudian ada angka positif RSV pada anak usia 0 sampai 4 tahun dan angka positif HMPV pada anak usia 14 tahun ke bawah yang mengalami fluktuasi meningkat inilah yang kemarin sempat heboh di berita-berita ya karena terjadi peningkatan HMPV ini pada usia 14 tahun yang di mana terjadi fluktuasi yang meningkat. Nah, kemudian influenza saat ini merupakan penyebab penyakit pernapasan yang paling banyak dilaporkan ya. Jadi kan sepertinya global ini sudah merasa was-was ya jika mendengar ada peningkatan kasus ispa nih di China karena jadi agak trauma dengan kasus SARS-CoV yang kemarin ya. Sementara seluruh warga dunia termasuk Indonesia itu sebenarnya sudah lelah dengan coronavirus yang baru berakhir eh, 1 tahun yang lalu ya, ketika mendengar ada lagi virus pernapasan yang baru, kemudian dari negara China lagi kasusnya meningkat itu sudah kayak trauma, udah stres duluan ya. Jadi wacana-wacana tentang ada pandemi baru HMPV itu menjadi ketakutan tersendiri bagi sebagian besar masyarakat kita. Kemudian angka positif tertinggi influenza untuk semua kelompok di usia di Provinsi Utara dan Selatan kecuali anak-anak berusia 5 sampai 14 tahun di mana penyebab utama ISPA itu dari ini bakteri Mycoplasma pneumonia yang memiliki angka positif tertinggi ya. Nah, kemudian beberapa negara juga sebenarnya HMPV ini bukan apa namanya bukan kejadian baru gitu ya. Di China sendiri itu telah dilakukan epidemiologi, evaluasi dan transmisi dari HMPV ini pada tahun 2013 sampai 2017. Di Afrika tahun 2011, di Singapura terjadi kasus HMPV pada anak itu pada tahun 2007, kemudian di Malaysia pada tahun 2022, kemudian di Jerman tahun 2001 ya, begitu pula di Indonesia, dan di Australia itu sebenarnya sudah mulai dibahas ya tahun 2001 sampai 2004.
Nah, kemudian situasi penyakit infeksi emerging di Indonesia ini hampir ada di seluruh provinsi ya dengan kriteria kasus yang berbeda ya. Nah, disinilah kita sebagai atau rekan-rekan sebagian besar peserta ini yang seorang sarjana kesehatan masyarakat, bagaimana dilakukan penguatan surveillance yang berbasis lab ya. Jadi memang dalam penegakan diagnosa pasti kita itu tidak boleh jauh-jauh dari laboratorium. Karena untuk penegakan diagnosa pasti itu adalah melalui pemeriksaan spesimen di laboratorium ya. Misalnya sumber informasinya itu ada kasus terjadi indikasi ISPA itu dari puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, ya, laboratorium dan lain-lain ini adalah vaskes-vaskes atau sarana-sarana atau instansi yang terlibat dalam penguatan surveillance. Nah, bisa saja informasi itu berdasarkan IBS atau indikator based surveillance, surveillance berbasis indikator maupun surveillance berbasis event. Ada kejadian yang terjadi ya baru dilakukan surveillance. Nah, kemudian dilakukan notifikasi suspek atau kasus ya. Tentu saja pada saat ini karena pandemi COVID dari pandemi COVID-19 kemudian terjadi peningkatan ISPA, otomatis sarana prasarana di Vaskes itu juga mulai diperhatikan oleh pemerintah ya, termasuk sarana prasarana penunjang dalam pemeriksaan laboratorium ya. Kita ingat tentu saja beberapa waktu yang lalu ketika COVID-19 itu kan semuanya berjalan begitu cepat ya. Pemeriksaannya itu mulai dari rapid test antibody, kemudian dinilai bahwa pemeriksaan rapid test antibody itu memiliki kelemahan, segera dilakukan pemeriksaan rapid test antigen, kemudian segera dibuatkan atau ditemukan untuk pemeriksaan molekulernya ya, kan seperti itu dulu ya. Begitu juga berdasarkan hal tersebut tentu saja negara-negara di dunia termasuk Indonesia mulai mempersiapkan sarana prasarana terutama dalam penegakan diagnosa yang cepat dan tepat gitu ya. Nah, kemudian tentu saja juga di seluruh Indonesia ini kan tidak semua ya vaskes, tidak semua laboratorium, tidak semua rumah sakit itu memiliki peralatan-peralatan yang mendukung diagnosa pasti, cepat dan tepat dari kasus ISPA ya, terutama kasus-kasus yang menimbulkan cepat dapat menimbulkan pandemi ya. Tetap saja diperlukan juga dibuat laboratorium rujukan atau ditentukan laboratorium rujukan karena nanti apalagi untuk ketika ada varian-varian baru dari virus ya, di mana virus kita ketahui bersama ini memiliki sifat yang unik yang berbeda dari mikroorganisme lain. Kenapa virus itu susah untuk disembuhkan, kenapa susah sekali menemukan vaksinnya, kenapa cepat sekali berubah subtype-nya, kenapa ditemukan varian-varian baru karena ternyata virus itu adalah suatu organisme unik yang berbeda dari organisme lainnya, termasuk bakteri dan lain-lain. Yang pertama adalah virus itu dia hanya memiliki satu materi genetik ya. Kalau nggak RNA dia hanya memiliki DNA ya. Beda sama bakteri, bakteri itu lengkap ada DNA dan RNA-nya seperti manusia. Kalau virus itu nggak punya, dia cuma punya satu. Kalau nggak punya DNA saja, dia punya RNA saja. Makanya kenapa virus itu selalu diidentikan dengan parasit. Ya, ibaratnya parasit kalau dia nggak hidup dulu di sel hostnya atau sel ininya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia numpang untuk berkembang biak di sel hostnya. Nah, karena apa namanya kemampuan variasi genetik dan mutasi genetik yang sangat tinggi ya, sehingga apa namanya menimbulkan kemungkinan mereka untuk membentuk varian-varian baru. Tentu saja fasilitas peralatan laboratorium itu tidak lagi standar, harus ditingkatkan ya. Makanya nanti tadi apa di sini di ujungnya ketika menentukan adanya suatu varian baru dari virus diperlukan dilakukannya whole genome sequencing ya, sekuen gen mungkin pernah dengar ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti setelah dilakukan whole genome sequencing atau sequencing pada genom lengkap dari si virus baru, varian virus baru ini misalnya dilakukan analisis dan interpretasi hasil pemeriksaan lab ya, apakah dia masuk kategori KLB dan lain-lain. Kemudian nanti setelah ditemukan hal-hal tersebut baru pemerintah akan membuatkan rekomendasi tindak lanjut pengendaliannya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini cukup banyak ya situs atau lokus sentinel untuk ILI ya, teman-teman pasti tahu ya, ILI ya, influenza like illness, kemudian SARI ya ILI SARI ya, severe acute respiratory illness yang SARI ya, yang terintegrasi dengan COVID-19. Karena kan kalau sekarang tuh misalnya ada ISPA, kita juga
secara global juga itu ceknya itu nggak satu jenis aja, karena kan rata-rata juga gejala yang ditimbulkannya mirip-mirip banget gitu ya. Jadi sekalian jalan bisa lihat influenza, bisa lihat para influenza, bisa lihat HMPV, bisa lihat RSV, juga termasuk bisa lihat kembali COVID gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ini ada di 39 puskesmas, 35 rumah sakit, 14 balai karantina ya, balai besar lab biologi, 13 lab regional, dan ada 7 laboratorium yang bisa melakukan sequencing whole genome di 35 provinsi. Jadi ada 7 ya, ini berdasarkan data ya. Nah, untuk alur rujukannya sendiri, spesimen Sentinel Ilisari COVID-19 ya, karena kan diperlakukan sama nih misalnya apa namanya kasus-kasus ISPA, misalnya ada gejala-gejala baru yang trennya cepat, jadi sekalian paket pemeriksaannya gitu. Nah, misalnya ditemukan di puskesmas itu jika memenuhi definisi operasionalnya ILI ya, infeksi influenza like illness. Kalau di rumah sakit kan untuk rujukan rumah sakitnya jika memenuhi DO SARI ya, severe acute respiratory illness ya, penyakit pernapasan akut yang berat, kayak gitu maksudnya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan pada lab regional. Pemeriksaannya ini juga sekalian paketnya ya, pemeriksaan untuk PCR COVID-19, kemudian untuk influenza A dan influenza B. Karena kan kalau dilihat dari tren tadi yang paling banyak itu ditemukan di 2024 itu PDM influenza A PDM 109, kemudian ada PDM influenza yang H3 juga ya gitu. Jadi dilakukan pemeriksaan lengkap. Nah, untuk yang PCR COVID-19 ini apabila nilai CT-nya dari PCR itu dikatakan positif apabila CT value-nya itu kurang dari 30. Teman-teman juga pasti sudah familiar ya dengan istilah CT ya atau cycle threshold. Kemudian nanti dilanjutkan dengan dikirim atau dirujuk ke jejaring lab untuk sequencing whole genome ya, termasuk untuk whole genome COVID-19 ya, karena ini kan yang diketahui ini positif untuk CT value COVID-19. Kemudian untuk influenza A, nah jika positif ini diperiksa subtype-nya, yaitu apakah dia influenza H1, H3, H5 atau yang unsubtype ya. Siapa tahu dia ada varian baru lagi nih, karena kita ya sudah bahas tadi virus ini memiliki keunikan di mana tingkat mutasi genetiknya ini tinggi ya. Nah, kemudian untuk PCR influenza B jika positif diperiksa subtype-nya ya, karena yang paling sering menimbulkan ISPA itu adalah dari subtype yang Yamagata atau Victoria ya. Kemudian dirujuk ke Balai Besar Lab Biologi Kesehatan, kemudian endingnya juga dilakukan kultur dan whole genome sequencing untuk influenza. Ya. Itu. Tetapi jika tiga-tiganya ini negatif, ini dilakukan pemeriksaan patogen lainnya. Bisa jadi pemeriksaan penyebabnya itu bukan virus ya, bisa bakteri ya. Tadi seperti yang kita sebutkan di awal, jenis-jenis bakteri yang dapat menyebabkan ISPA. Nah, kemudian positivity rate dari influenza dan sebaran virus ya, di mana influenza dilaporkan pada bulan November sampai Desember 2024 itu adanya perubahan predominan virus pada awal tahun 2024 ya, diawali dengan influenza A H3 menjadi virus influenza B ya, kemudian Victoria pada tengah tahun, dan pada akhir tahun itu didominasi dengan yang ini, influenza A yang H1N1 PDM09. Nah, kemudian apakah Kementerian Kesehatan apa namanya punya tindak lanjut berdasarkan hal ini ya? Kemenkes RI sendiri sudah membuat surat edaran ya tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap flu burung dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Surat edarannya nomor PM0301 tahun 2025 ya, atau disingkat seperti ini. Di dalam surat edaran tersebut ada beberapa himbauan atau arahan dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah upaya promosi kesehatan, menetapkan perilaku PHBS, cuci tangan, menggunakan masker. Jadi masih secara umum seperti pencegahan atau tindakan promkes untuk penyakit ISPA pada umumnya ya. Menerapkan etika batuk dan bersin, kemudian segera ke Vaskes jika mengalami gejala ILI dan ada riwayat kontak dengan faktor resiko ya misalnya. Nah, kemudian upaya yang bisa dilakukan di puskesmas dan vaskes lain antara lain meningkatkan pelaporan. Ini pelaporan juga penting banget ya. Bagaimana pelaporan yang on time, yang real time ini bisa sampai ke pusat dengan segera. Apalagi kan sekarang semua penyakit-penyakit di dinas kesehatan, penyakit-penyakit itu di dinas kesehatan atau di Kementerian Kesehatan sudah ada aplikasi websitenya masing-masing ya. Misalnya untuk TB, SITB, PTM, SIPTM, dan lain-lain. Aplikasi atau website tersebut diharapkan agar kasus-kasus yang ada di daerah itu bisa secara cepat sampai ke Kementerian Kesehatan.
Kemudian berkoordinasi dengan dinas kesehatan, kemudian dengan rumah sakit, penggunaan APD, memperkuat kewaspadaan standar ya, dan melakukan promkes ya. Karena kan puskesmas adalah unit pelaksana teknis utama dari dinas kesehatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Nah, kemudian tren pneumonia dan ILI 2023 dan 2024 yang warna biru terang ini 2024 ya. Nah, di tren ILI-nya itu agak meningkat nih daripada dia tahun sebelumnya untuk apa namanya ILI-nya ya, tahun 2024 meningkat. Hmm. Begitu juga tren pneumonia itu meningkat ya tahun 2024 dibandingkan tren di tahun 2023. Nah, kenapa sih perlu sekali melakukan surveillance penyakit infeksi emerging berbasis sindrom laboratorium, di mana pendekatan sindrom sebagai pintu masuk diikuti dengan anamnesis faktor risiko ya, kemudian diikuti dengan pengambilan spesimen. Kemudian untuk meningkatkan sensitivitas, cocok untuk penyakit yang sifatnya langka atau belum pernah terjadi di area tertentu. Jadi kita bisa menentukan apakah penyakit ini adalah emerging atau re-emerging, pernah ada, hilang, terus muncul lagi, atau benar-benar varian baru ya. Nah, untuk mengetahui apakah apa namanya kasus ini merupakan varian baru, apa varian lama, emerging atau re-emerging, tentu saja kita harus perkuat di berbasis lab ini ya, yang kita jelaskan tadi berbasis yang ujungnya adalah whole genome sequencing. Nah, dengan melakukan whole genome sequencing kita bisa tahu tuh ya bahwa oh virus ini nih belum pernah ada sebelumnya nih dia walaupun virus influenza kayak COVID-19. Coronavirus kan sudah lama sebenarnya, tetapi yang ditemukan di 2019 adalah varian barunya yang ternyata memiliki tingkat manifestasi klinis, masa inkubasi yang berbeda, misalnya dari coronavirus yang pernah ada sebelumnya. Dan hal itu bisa kita lihat dari whole genomnya ya, melalui pemeriksaan laboratorium yang WGS tadi ya, atau whole genome sequencing. Nah, ini beberapa yang dilihat dari sindromnya, misalnya sindrom pernapasan akut berat, kemungkinan penyebabnya itu adalah flu burung, MERS, dan lain-lain. Kemudian misalnya terjadi sindrom lumpuh layu akut, bisa jadi polio ya, bisa jadi penyakit virus Zika ya, pernah dengar mungkin ya. Kemudian kalau sindrom kuning bisa jadi leptospira, ini bakteri ya, penyakit virus hanta, dan lain-lain. Virus demam berdarah ya, sindrom demam berdarah virus bisa karena Ebola ya, dan lain-lain. Kemudian encephalitis akut bisa karena meningitis, sindrom ruam akut bisa dari pox, Zika dan lain-lain. Nah, kemudian peningkatan investasi ISPA dan deteksi patogen terkait sebentar. Terkait ini di banyak negara di belahan bumi utara ya, dan beberapa minggu terakhir diperkirakan terjadi sepanjang tahun sesuai pola musiman. Kemudian ini saya kasih highlight ya, di mana berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan di China tadi, berdasarkan penilaian risiko saat ini, WHO itu menyarankan untuk tidak melakukan pembatasan perjalanan atau perdagangan apapun terkait dengan tren infeksi ispa saat ini. Jadi jangan panik duluan gitu loh WHO apa pernyataan dari WHO. Karena kan setelah diteliti dan ditelusuri beda apakah HMPV ini sama dengan COVID-19, apakah sifat virulensinya sama, apakah manifestasi klinisnya sama, atau dia masa inkubasinya sama, ternyata jauh lebih ringan daripada SARS-CoV-2 gitu ya. Akhirnya WHO membuat statement seperti ini ya, tidak perlu dulu untuk melakukan pembatasan perjalanan. Nah, kemudian juga tapi tetap dilakukan beberapa hal untuk pencegahan dan pengendalian ya, seperti penguatan surveillance di wilayah ya, untuk memantau situasi dan informasi perkembangan penyakit ISPA, meningkatkan satpor ya secara berjenjang, dilakukan surveillance sentinel ilisari di puskesmas. Yang penting juga itu adalah teman-teman nakes di puskesmas atau rumah sakit itu harus benar-benar memahami mana DO ILI, mana DO SARI ya, supaya bisa cepat penanganannya. Kemudian surveillance sindrom pernafasan akut berat di rumah sakit Sentinel, koordinasi Linprov dan Linsek, dan penilaian risiko bersama ya, di mana unit yang berperan Dinkes, rumah sakit, puskesmas, serta Labkesmas ya. Saat ini kan di beberapa tahun terakhir ini Kementerian Kesehatan sangat mencanangkan bahwa setiap daerah itu harus punya balai laboratorium kesehatan atau laboratorium kesehatan daerah sebagai lab rujukan yang terdekat ya di setiap daerah gitu.
Nah, kemudian selain itu juga perlu dilakukan penguatan surveillance di pintu masuk ya. Jadi di bandara, di perjalanan, di pelabuhan dan lain seperti itu seperti pada zaman COVID-19 ya. Yang fungsinya adalah memantau situasi dan informasi perkembangan penyakit ISPA, meningkatkan pengawasan di pintu masuk terhadap alat angkut orang dan barang, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan pada pelaku perjalanan ya. Kemudian bagi pintu masuk tetap menerapkan pengisian dan pengawasan satu sehat health pass ya seperti dulu ya. Kemudian surveillance ILI di pintu masuk, koordinasi dengan stakeholder terkait, dan melaporkan penemuan kasus melalui SKDR dan Sinkarkes ya. Yang berperan adalah Balai Kesehatan, Karantina, Labkesmas. Kemudian juga penting deteksi dini ya, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa rekan-rekan nakes baik di puskesmas maupun di rumah sakit tentu harus memahami benar DOI itu seperti apa, DO SARI itu seperti apa, sehingga penanganan lebih lanjut itu lebih baik lagi ya, memantau situasi dan informasi perkembangan penyakit, penemuan kasus, pengambilan sampel, pengiriman sampel kan karena tidak semua vaskes di seluruh Indonesia ini sudah memiliki sarana prasarana yang lengkap untuk identifikasi virus sampai dengan WGS ya, apalagi ditemukan ada indikasi varian baru gitu ya. Kemudian pengambilan sampel, Labkesmas menyiapkan sumber daya dan sarana prasarana pemeriksaan patogen pernapasan ya, influenza, SARS-CoV, HMPV, RSV, dan lain-lain. Karena semua ini kan bisa dilakukan dengan mesin PCR ya, di mana mesin PCR itu bisa untuk segala jenis patogen, mau virus, mau bakteri itu bisa dideteksi dengan menggunakan satu alat ya. Apalagi sekarang dikenal TCM ya, alat TCM. Tes cepat molekuler itu kan prinsipnya PCR ya. Prinsipnya PCR atau molekuler itu tinggal ganti aja tuh apa namanya modemnya ya, itu bisa dipakai buat TB, deteksi virus dan lain-lain atau PCR yang biasa ya, yang sepertinya di Balai Labkes maupun Labkes itu seluruh Indonesia kayaknya sudah ada nih alat-alat PCR seperti ini. Nah, kemudian respon ya. Respon dari kita ya sebagai eh, tenaga kesehatan itu tata laksana kasus ispa flu burung, penguatan nakes, mobilisasi TRC ya, kan seluruh bukan hanya dinas kesehatan ya, seluruh puskesmas kan pasti sudah membentuk tim gerak cepat. Bukan hanya membentuk saja kan, sudah dilatih malah ya, ada diklatnya, ada workshopnya sehingga mulai bergerak ya pada kejadian-kejadian seperti ini. Kemudian dilakukan PE, koordinasi Linprop dan Linsek, menyusun atau mereview rencana kesiapsiagaan terhadap ancaman KLB ya. Jadi kan teman-teman pasti sudah tahu indikator KLB itu kapan sih dikatakan suatu kasus itu KLB, suatu daerah itu ada KLB atau wabah ya, begitu tahu. Kemudian yang penting juga komunikasi resiko ya. Komunikasi resiko ini penting banget dalam menilai resiko ya. Biasanya diawali dengan membuat form register resiko dari segala aspek. Kemudian Promkes, unit yang berperan, Dinkes, rumah sakit, dan Vaskes lain termasuk Labkesmas dan lain-lain. Nah, kemudian sebenarnya informasi-informasi terkait HMPV mungkin banyak yang berseliweran di sana sini berita-beritanya ini benar nggak sih? Ini hoax nggak sih? Sebenarnya kita Kementerian Kesehatan itu sudah menyiapkan layanan hotline ya untuk komunikasi pelayanan publik ya di hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline sekian-sekian ya bisa di SMS ke sini juga atau email ke kontak@kemkes.go.id ya. Jadi sebenarnya Kemenkes RI itu sudah menyiapkan platform juga untuk menyaring atau menseleksi mana nih berita-berita yang hoax atau tidak sehingga masyarakat itu tidak bingung gitu ya. Apalagi kita sebagai nakes kan orang yang sebagai tangan penerus dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan promosi kepada orang-orang lain atau masyarakat sekitar kita ya. Jadi jangan sampai kita juga yang membuat berita-berita atau narasi-narasi yang hoax gitu. Jadi jika ingin bertanya atau ke Kementerian Kesehatan memiliki ini nih hotline. Halo Kemenkes. Oke, kita masuk secara spesifik untuk HMPV ya atau Human Metapneumovirus. Nah, tapi untuk prolognya sedikit ya. Selain virus influenza, ISPA juga dapat disebabkan oleh HMPV ya, di mana di seluruh dunia itu telah beredar sejak tahun 2001. Gejalanya itu mirip dengan flu ya, batuk, demam, hidung tersumbat, sesak napas. Jadi kayak gejala-gejala umum pada umumnya orang penyakit ISPA ya gitu.
Kemudian gejala pada anak itu mual, muntah, dan sakit perut ya. Kenapa? Karena bukan hanya HMPV ya, banyak penyakit virus atau penyakit lain tuh yang pada populasi rentan dapat menimbulkan gejala yang lebih berat ya, misalnya pada anak-anak maupun pada lansia ya, atau orang dengan komorbid ya, ada penyakit penyertanya, apalagi pada penderita-penderita dengan autoimun misalnya. Nah, penularannya dapat terjadi melalui sekresi batuk atau bersin orang terinfeksi ya, bisa juga dengan aerosol, kontak langsung itu bisa ya, kontak dengan benda yang terkontaminasi. Misalnya kita pegang alat, ternyata alatnya sudah terkontaminasi dengan virus ini juga bisa. Kemudian sampai dengan saat ini belum ada antivirus spesifik dan vaksinnya, tetapi sudah paling diberikan terapi suportif sesuai dengan gejala yang muncul atau terlihat. Nah, di Cina sendiri, laporan di Cina tahun 2024 ada peningkatan kasus infeksi ISPA yang disebabkan oleh influenza musiman ya, HMPV, rhinovirus, dan RSV. Dan ini juga menurut pernyataan dari China sendiri bahwa ini tuh tidak ada yang aneh gitu, karena sesuai aja dengan harapan mereka atau prognosa mereka tentang peningkatan kasus ISPA ini, termasuk dari HMPV ya. Kemudian peningkatan kasus diperkirakan berkaitan dengan pola musiman, peningkatan kasusnya tidak signifikan, tidak ada outbreak, jadi mereka belum menyatakan outbreak, dan utilisasi rumah sakit juga rendah dibandingkan dengan tahun lalu ya. Tapi berdasarkan hal tersebut, tetap saja perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan, terutama pada musim-musim terkait. Dan kita juga perlu mengetahui bahwa virus adalah mikroorganisme yang memiliki kemungkinan mutasi genetiknya tinggi, ya. Jadi jangan kaget nanti tiba-tiba ada varian-varian baru lagi yang dapat memiliki sifat virulensi yang lebih berat daripada varian yang sebelumnya. Oke, kalau dilihat dari jenis virusnya ya, HMPV ini sama kayak COVID-19, dia adalah negatif SS single strain RNA ya. Jadi HMPV sama seperti COVID-19, sama seperti virus HIV atau HIV, adalah virus yang hanya memiliki materi genetik RNA ya. Kemudian HMPV ini masuk dalam famili Pneumoviridae dan dia berdekatan dengan avian metapneumovirus di subgrup C ya. Nah, virusnya seperti ini, guys. Maaf, teman-teman. Jadi seperti ini, dia mirip sama apa namanya COVID-19 juga. Dia punya glikoprotein. Ini adalah John ini glikoprotein. Ini yang berperan dalam menempel ke sel targetnya ya. Kalau dia virus pernapasan, otomatis sel target atau sel sasarannya adalah sel di saluran pernapasan ya. Kemudian HMPV ini adalah virus pernapasan yang dapat menyebabkan infeksi yang ringan hingga berat, termasuk batuk ya, demam dan pneumonia, khususnya pada anak-anak, usia tua atau lansia, juga pada individual dengan imunokompromis. Misalnya dia memiliki sistem respons imun yang buruk ya, atau pada penderita autoimun misalnya ya, dengan nilai penderita dengan nilai CD4 yang rendah, apalagi misalnya pasien ini adalah ODIF atau ODA, misalnya orang dengan HIV. HIV positif itu kan virus yang menyerang sistem imun. Nah, misalnya dia nggak minum ARV ditambah dengan AMPV, jadi gejalanya itu bukan lagi HMPV dengan gejala yang ringan, tapi masuk dalam gejala yang berat karena dia merupakan individual dengan imunokompromis gitu ya. Sedangkan kalau pada pasien-pasien umum sebenarnya gejalanya ringan saja ya, seperti influenza-influenza pada umumnya ya, influenza A, parainfluenza dan lain-lain. Nah, kemudian gejala-gejalanya itu kalau bisa dirincikan itu ada batuk, ya, ada radang tenggorokan, ya, ada demam, ada radang tenggorokan, ada agak agak kesulitan napas ya, napas pendek-pendek gitu, ada mengi ya, wheezing, ada kekelelahan, kemudian dia juga pada kasus yang berat itu dapat menyebabkan infeksi pada bronkitis paru atau pneumonia, kemudian juga ini kesulitan napas ya, juga ada pada anak itu biasanya ini apa namanya, indera pengecapnya hilang gitu ya. Kurang nafsu makan maksud saya, loss of appetite ya, pada anak terutama ya. Nah, kemudian bagaimana sih HMBV ini beredar atau spreads ya? Yang pertama adalah kontak dari orang ke orang ya. Otomatis orang yang pertama itu ya harus dia menderita HMPV dalam tubuhnya. Kalau kontak orang dengan orang sama sama sehat ya tidak akan tertular gitu ya.
Kemudian mulai droplet respiratory ya seperti TB ya bakteri TB atau virus pernapasan lainnya COVID-19. Misalnya kita nggak pakai masker terus berbicara kurang dari 1 meter, akhirnya dropletnya bisa masuk ke tubuh kita. Nah kalau tubuh kita memiliki sistem imun yang kurang bagus, bisa aja kita tuh langsung langsung kena ya setelah masa inkubasi beberapa hari. Ta- tapi kalau sistem imun kita baik, bisa aja kita terpental kembali tuh virusnya. Itu juga pentingnya kenapa bahwa di setiap manusia itu perlu memperhatikan sistem imunnya. Ya. Kemudian ini kontaminasi dari permukaan ruangan, misalnya kita pegang pintu eh, ruangan di rumah sakit, sebelumnya itu dipegang sama orang yang HMPV positif misalnya. Kemudian paparan yang lama, jadi hidup bersama dengan orang seperti lepra ya, Mycobacterium leprae yang menyebabkan penyakit lepra atau kusta. Biasanya kan penyebarannya itu kalau cuman kontak se, kontak eh, langsung, tapi dia dalam jangka pendek atau sebentar aja nggak susah untuk menular ya. Makanya kalau penyebab penyakit kusta itu kan penyebab utamanya Mycobacterium leprae karena kontak lama dan erat seperti itu ya. Kemudian aktivitas musiman ya. Karena di beberapa negara, terutama negara yang memiliki 4 musim, itu mereka tahu bahwa oh beberapa kasus ini biasanya meningkat pada musim dingin misalnya, atau musim dingin akhir, puncak musim dingin sampai dengan awal musim semi, misalnya seperti itu ya. Tapi munculnya itu nggak HMPV sendiri, bersama dengan ispa-ispa lain, penyebab lainnya ya, influenza apa, influenza, RSV, dan lain-lain. Kemudian manifestasi klinisnya biasanya itu asimptomatik ya pada banyak individual itu yang berpengalaman padahal dia positif HMPV itu malah nggak ada gejala ya. Ini jadi teringat pada HIV atau HIV stadium 1 ya, itu bisa 1 tahunan itu hampir nggak ada gejala ya. Kemudian kecuali punya komorbid ya, kecuali punya IO ya, infeksi oportunistik. Kemudian ada mild symptoms atau gejala yang ringan itu mulai dari batuk-batuk ringan ya, ada pilek gitu ya, dan mungkin demam kadang ada kadang enggak gitu ya. Kemudian pada kasus yang berat atau severe symptoms itu termasuk ini batuk berdahak, mengi ya, batuk napas pendek, demam tinggi, pneumonia, bisa terjadi infeksi pada bronkus ya, paru, konjungtivitis, bahkan otitis media. Tapi sekali lagi ya dikatakan tadi bahwa kasusnya itu sebenarnya yang berat itu ada di eh, anak-anak ya, kemudian pada lansia maupun penderita-penderita atau orang-orang dengan imunokompromis. Nah, kemudian seasonal outbreaks of HMPV ya, itu biasanya pada puncak kapan sih ya MPV ini kasusnya tinggi ya. Ini di puncak musim dingin ya, winter ya. Kemudian sampai ke awal musim semi ya kalau di negara dengan 4 musim. Kemudian kasus outbreak atau wabah yang di Cina yang ada saat ini itu peningkatan HMPV dilaporkan itu pada musim dingin ya. Kemudian dilihat juga pasien itu membludak di rumah sakit gitu ya. Kemudian biasanya pasien yang banyak itu di anak-anak ya. Nah, kemudian kita lanjut ke seropositivity ya. Nah, pada usia 2 tahun itu seropositivity maksudnya positif ketika dites secara serologi imunologi ya, itu 52%. Pada usia 2 sampai 5 tahun itu 80% dan 10 tahun ke atas 100% seropositivity-nya. Kemudian ini juga dikatakan bahwa MPV ini bisa terjadi reinfeksi ya. Biasanya itu ketika orang pernah HMPV, kemudian beberapa waktu kemudian misalnya dia terjadi penurunan respon imun ya, dia bisa reinfeksi kembali ya virusnya. Kemudian untuk masa inkubasinya ya itu 3 sampai 5 hari ya. Kalau COVID-19 dulu kan antara 3 sampai 7 hari ya. Ini masa inkubasi ketika virus ini masuk ya sampai menimbulkan gejala itu antara 3 sampai 5 hari ya. Kemudian mode transmisinya adalah pernapasan ya, melalui droplet tadi atau melalui percikan air liur ya, saliva. Kemudian periode infectivity-nya itu 5 hari sampai 2 minggu setelah munculnya gejala.
Jadi si seorang penderita MPV ini dapat bersifat infeksius, dia dapat menularkan kepada orang lain itu biasanya 5 hari sampai 2 minggu setelah menjalani gejala. Jadi kan virus masuk kan nggak langsung hari itu juga, saat itu juga dia sakit kan. Ini masa inkubasinya sampai dia menyebabkan sakit itu 3 sampai 5 hari. Nah, kemudian dia seorang penderita ini dikatakan infeksius bisa menularkan kepada orang lain itu 5 hari sampai 2 minggu setelah munculnya gejala tadi. Gitu. Kemudian untuk tampilannya, misalnya di ini, ronsen itu kalau dilihat itu tidak terlalu membantu ya, jadi tidak terlalu nampak gitu ya. Kemudian CT scan itu dapat membedakan antara ISPA, infeksi pernapasan atas maupun bawah. Kemudian dilakukan cek-cek lainnya ya, pengecekan-pengecekan lainnya. Nah, bagaimana untuk diagnosisnya? Yang pertama tadi tentu saja adalah bagaimana kemampuan nakes ya, tenaga medis di rumah sakit maupun di apa namanya di puskesmas untuk melihat apakah dia ini ILI maupun SARI kan itu awalnya apakah dia influenza like illness atau penyakit seperti influenza karena influenza itu banyak yang mirip gitu kan. Kemudian habis itu kalau di rumah sakit itu tentu yang kasus berat ya yang SARI. Nah, kemudian lakukan tes laboratorium ya, dilakukan tes PCR atau antigen detection ya. Kalau rapid test antibody itu sebenarnya guys, teman-teman, itu kan hanya untuk menunjukkan bahwa apakah seseorang terpapar oleh suatu mikroorganisme ditandai dengan terbentuknya antibody yang dibentuk oleh tubuh kan gitu. Nah, sementara yang lebih spesifik dan lebih akurat lagi itu gold standarnya sebenarnya dengan PCR. PCR test ataupun dengan kultur. Tapi kalau kultur kan waktunya lama nih ya, berhari-hari. Kalau PCR kan dia lebih cepat ya. Kalau apalagi yang kuantitatif PCR itu kan 1 sampai 2 jam tuh sebenarnya sudah bisa kita lihat hasilnya. Kemudian ada diagnosa-diagnosa diferensial ya, termasuk infeksi penyakit pernapasan lainnya seperti COVID-19 ataupun influenza. Ya, nah ini ya. Sebenarnya banyak ya, tapi yang sebenarnya gold standar banget, yang cepat juga waktunya itu adalah kultur maupun RT-PCR ya. Kemudian bisa dengan rapid antigen test ya, sensitivity-nya 70 sampai 95,5%. Kemudian ELISA, ELISA ini sama kayak rapid test antibody, teman-teman. Kalau rapid test antibody itu kan mengecek adanya antibody terhadap paparan virus atau organisme yang masuk menginfeksi. Tapi kan hanya bisa tahu negatif atau positif tuh kalau rapid test antibody. Kalau ELISA ini sama, dia prinsipnya reaksi antigen antibody. Bedanya adalah dia bisa mengetahui berapa sih konsentrasi antibody yang terbentuk sehingga nanti dokter atau tenaga medis bisa membuat estimasi nih bahwa oh ini masuk ke dalam infeksi lama atau baru mild atau severe itu juga bisa menjadi salah satu pendukung dalam penegakan diagnosanya. Nah, untuk pengendalian ya sebenarnya sama aja ya, mirip-mirip dengan bagaimana pengendalian untuk ISPA lainnya ya, yaitu bagaimana kita mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), jangan lupa pakai masker, kemudian jangan terlalu dekat kontaknya, kalau kontak dekat ya pakai harus APD, kemudian kita harus rutin membersihkan permukaan-permukaan benda ya, harus bersihin lap-lap yang bersih, terutama kalau kita yang kerja di vaskes meja kerjanya setiap pagi disemprot dengan desinfektan dan lain-lain. Kemudian yang penting juga adalah penguatan imun. Karena walaupun nih kita kan beda orang ada yang gini logikanya. Ada dua anak kecil. Yang satu mandi hujan besoknya dia langsung sakit, yang satu nggak sakit. Karena itu setiap individu memiliki sistem imun yang berbeda ya. Kemudian juga stay home when sick. Jadi ini ya, jadi ingat ini ya. WFH ya kita dulu ya kerja dari rumah sehingga kalau sakit ya diem gitu lah. Isoma istilahnya isoman. Nah, kemudian bagaimana sih respon global terhadap HMPV ya? Sebenarnya sama ya, meningkatkan surveillance tadi ya, surveillance berbasis lab, penguatan pada pintu masuk, segera dilakukan deteksi dini, penguatan DO Ilisari di puskesmas maupun rumah sakit dan lain-lainnya. Nah, terutama pemantauan ini juga lebih khusus pada memang individu yang lebih rentan ya, yaitu pada anak-anak, lansia, maupun yang imunokompromis. Bagaimana treatmentnya? Uh, Supportive care ya, memberikan terapi antiviral yang ada ya.
kemudian rawat inap di rumah sakit, kemudian bisa pemberlakuan khusus bagi yang imunokompromis ya. Imunokompromis misalnya individu-individu yang memiliki gejala atau diagnosa autoimun atau pada penderita ODIF ya yang HIV yang memang yang diserang oleh virusnya itu adalah sel sistem imun itu sendiri ya. Ini malah salah satu treatment ini pada penderita imunokompromis dapat diberikan ya intravena maupun IM maupun intravena ya maksudnya intravena maupun oral salah satu antiretroviral yaitu ribavirin ini mungkin bisa diperlukan. Ini opsional apa namanya rekomendasi juga ya. Kemudian, apakah ada rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa ya? Tentu saja kalau berbicara tentang virus dan punya gejala akan terjadi pandemi secara global, misalnya pengembangan vaksin. Ya, jadi pengembangan vaksin ini juga nggak gampang, guys, teman-teman ya. Jadi yang diperhatikan itu adalah sifat khas dari si virus itu yang berbeda-beda ya. Ada beberapa virus yang untuk ngembangin vaksinnya itu cepat, ada yang susah, misalnya kayak HIV itu kan vaksinnya cukup susah juga ya, mulai di ini kan dikembangkan ya. Kemudian terapi antiviral ya atau ARV. Ya, jadi peneliti-peneliti dunia itu tetap saja mengembangkan riset untuk mengembangkan terapi antiviral yang lebih efektif untuk infeksi HMPV. Nah, kemudian di negara kita juga di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu ya pada siaran pers nomor 1 ya tahun 2025 bulan Januari ini ya itu mengenal virus HMPV, BRIN itu sedang mendorong bahkan peneliti-peneliti di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian genetik dan tes diagnosis cepat ya. Kalau kita berbicara tes diagnosis cepat, langsung ingatan kita ke TCM, tes cepat molekuler ya. Ini basisnya PCR ya. Jadi TCM itu bukan hanya kita berbicara TB, tidak. Semua jenis sama kayak TCM itu PCR. PCR itu bukan hanya berbicara tentang COVID-19. TCM itu bukan hanya berbicara tentang TB, ya kan basisnya PCR, tinggal ganti modulnya ini bisa buat cek ini itu segala macam bisa. Ya, oke. Ini contoh tata laksana kasus juga saya ambil dari eh, eh, materi dari Rumah Sakit Saroso ya. Ada contoh kasus nih dari saya lupa dokternya siapa. Ini ada perempuan 47 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan demam, lemas, tenggorokan terasa gatal, pilek, batuk tidak produktif yang sangat mengganggu tidur sejak 4 hari sebelum ke rumah sakit. Kemudian pasien ini nih memiliki komorbid ya. Komorbidnya adalah hipertensi dan pasien ini punya riwayat vaksin influenza. Kemudian pemeriksaan fisiknya, tekanan darahnya 180 100, denyut nadi sekian-sekian ya. Kemudian ada hiperemesis faring ya, ada perdarahan, ada vesikular paru di kedua lap paru, bronki, basa halus di basa kiri belakang. Ini istilah-istilah medis ya. Nah, kemudian pemeriksaan penunjangnya itu hemoglobinnya tergolong normal ya 12,9 gram per sen, leukositnya juga masih bagus. Itu jenis leukositnya, eosinofilnya bagus, limfositnya oke. Limfosit ini katanya CD4 ya rekan-rekan ya. Kemudian monosit nih terjadi sedikit peningkatan ya 11% dari normalnya 2 sampai 8%. Kalau ada yang tanya apa itu monosit, mungkin teman-teman tahu ya. Monosit adalah jenis sel leukosit juga yang utama perannya itu berperan sebagai makrofag kalau pernah dengar ya makrofag. Jadi dia adalah berperan sebagai APC atau antigen presenting cell atau sel yang pertama mengenali nih yang mempresentasikan patogen apapun yang masuk, dia yang presentasikan pertama kepada tubuh kita terutama ke kelenjar getah bening ini bahwa ini nih ada patogen masuk nih. Jadi sel monosit ini yang berperan untuk mempresentasikan patogen itu sehingga dia disebut dengan APC ya, antigen presenting cell. Nah, di kasus ini monositnya yang terlihat tinggi ya 11%. Kemudian pemeriksaan ini film array panel respiratory terdeteksi ternyata ya HMPV ya, di mana dilakukanlah tata laksana seperti care aja sama tata laksana untuk simptom yang muncul. Misalnya simptomnya adalah batuk, demam segala macam, berarti tata laksananya terapi ke hal tersebut saat itu ya. Karena memang di Indonesia kan di info-info yang saya dengar itu bahwa kasus HMPV ini rata-rata dilakukan pemeriksaannya itu masih di lab swasta.
ya untuk whole genome sequencing dan lain-lainnya. Padahal di Indonesia sendiri kan di Vaskes milik pemerintah sendiri kan sudah ada tuh sekitar 7 sentinel site untuk whole genome sequencing ya. Nah, ini pada penderita dengan komorbid viral pneumonia awal tidak terlihat ya, pada kasus saja infiltrat berupa interstitial pneumonitis bilateral ya. Ini. Tapi sebenarnya HMPV itu nggak berdasarkan data-data maupun informasi itu dengan ronsen atau X-ray itu nggak terlalu terlihat gitu loh. Nah, tapi kan ini tadi pemeriksaan panel respirator ini kan dia ini pada pasien ini diperiksa lengkap tuh langsung COVID-19, ada influenza A, B, dan lain-lain. Akhirnya dia secara PCR-nya, tes PCR-nya itu positif untuk HMPV. Nah, kemudian ini ada satu tulisan dari Prof. Chandra Yoga Aditama dari tulisan ini bahwa beberapa negara belahan utara ya di dunia belahan utara terjadi peningkatan infeksi virus ya ini data WHO. Tapi kan bukan hanya MPV ya juga penyebab-penyebab ISPA lainnya. Kemudian untuk faktor resiko pneumovirus ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan usia. Berdasarkan usia ya, pada anak, sistem imun belum mengalami perkembangan dengan baik. Makanya anak ini termasuk apa tadi populasi yang rentan ya. Sedangkan pada lansia sistem imun mengalami penurunan akibat proses degenerasi sel. Sehingga lansia dan anak-anak memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap pneumonia viral ya. Kemudian imunodefisiensi dan komorbid ya, kondisi sosial dan lingkungan. Tinggal di tempat yang padat, atau kita yang bekerja di vaskes, atau kontak dekat dengan individu yang lama ya, prolong itu ya, kontak dapat meningkatkan risiko individu mengalami pneumonia viral ya, termasuk HMPV. Kebiasaan merokok ini juga ya, di mana kita ketahui merokok itu sangat dimusuhi oleh sistem imun kita ya. Kemudian vaksinasi. Pasien yang bukan penerima vaksin influenza atau meningitis akan mengalami peningkatan risiko terkena pneumonia berat ya kalau belum pernah divaksin. Kemudian etiologi pneumovirusnya untuk virus RNA ya termasuk HMPV. Ya HMPV ini adalah virus RNA. Sedangkan virus DNA untuk ISPA itu ada adenovirus, varicella zoster, dan lain-lain termasuk herpes simplex ya. Untuk diagnosa pneumonia virus ya, selain PCR itu bisa dengan pemeriksaan darah perifer, darah lengkap tadi, termasuk untuk melihat jenis leukositnya ya. Tadi bisa lihat eosinofil, neutrofil, basofil, mau peningkatan monosit dan lain-lain. Kemudian ronsen, CT scan, kemudian PCR amplifikasi gennya ya, untuk melihat langsung gen spesifik virusnya. Sebenarnya yang gold standar itu pada beberapa infeksi virus itu adalah pemeriksaan kultur sebenarnya ya. Tapi kan lama nih kultur biasanya kan mulai dari penanaman pada media agarnya kita tentuin dulu media yang pas untuk infeksi virus ini. Terutama pada infeksi-infeksi virus yang bersifatnya akut atau cepat kan kalau apa namanya hanya menggunakan menunggu hasil kultur nanti lama nih. Makanya tes pengujian untuk deteksi kasus yang paling dianjurkan adalah PCR ya. Karena dengan PCR itu bisa melihat langsung gen spesifik dari virus tersebut. Nah, kemudian ini juga saya sadur dari materi yang dimiliki oleh Rumah Sakit Suryanti Saroso ya. Jadi Rumah Sakit Suryanti Saroso ini kalau nggak salah di Jawa Tengah ya sudah memiliki panel multiplex RT-PCR untuk penyakit-penyakit pernapasannya. Jadi bisa langsung untuk ngelihat influenza, RSV, ya, jenis-jenis tipe-tipe influenza, virus pernapasan lainnya ya, termasuk HMPV, COVID ya, human coronavirus, virus parainfluenza ataupun bakteri-bakteri atipikal seperti yang sudah kita sebutkan di awal yang juga bisa menyebabkan ISPA seperti Chlamydophila, Mycoplasma, Legionella, dan lain-lain. Nah, kemudian respon pemerintah Indonesia ini seperti apa sih saat ini Kementerian Kesehatan terhadap merebaknya isu HMPV ya? Ya, otomatis pembanding utamanya kan adalah COVID-19 ya yang menyebabkan pandemi global. Nah, untuk daya tularnya, nah untuk jumlah reproduksinya ya, yang maksudnya perkembangbiakan virusnya
itu HMPV itu 2 sampai 4. Ini berarti satu orang yang terinfeksi dapat menularkan virus ini ke sekitar 2 sampai 4 orang lainnya. Sedangkan COVID-19 ini 2 sampai 3,5 pada awal pandemi, tetapi bisa lebih tinggi dengan varian baru ya, di mana beberapa studi menunjukkan reproduction number-nya itu lebih dari 5 untuk varian tertentu. Kan kita ingat dulu ya, vaksin kita kan ada varian Delta segala macam kan, karena ternyata variasi genetik dari virus COVID itu cepat sekali pada saat itu ya. Kemudian virulensinya, sifat virulensinya. Nah, HMPV ini kebanyakan infeksinya itu ringan sampai sedang ya. Sekitar 5 sampai 10% kasus dapat menjadi berat, itu pun terutama pada populasi rentan tadi ya, anak-anak, lansia, dan imunokompromis. Sedangkan COVID-19 sekitar 80% itu ringan, 15% berat, dan 5% sangat berat. Dari sini aja kan sudah terlihat bahwa COVID-19 itu sebenarnya lebih